teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nasanita dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menerangkan materi pembelajaran fisika mengenai dispersi pada cahaya. Untuk itu, mari kita saksikan materi yang akan saya bawakan. Selamat menyaksikan. Materi yang akan saya bawakan pada video kali ini yaitu mengenai dispersi pada cahaya. Apa itu dispersi? Dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik atau putih yang menjadi cahaya-cahaya monokromatik seperti Me, Ji, Ku, Hi, Bi, Ni, Yu, atau merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan. Hal ini membuktikan bahwa cahaya putih terdiri dari harmonisasi berbagai cahaya warna dengan berbeda-beda panjang gelombang. Proses dispersi cahaya. Dispersi cahaya bisa diartikan sebagai peristiwa penguraian cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik atau cahaya tunggal. Hal ini terjadi jika cahaya melewati sebuah media atau benda yang dilewati tertentu, atau misalnya air hujan, prisma, dan gelas. Proses peristiwa dispersi cahaya terjadi karena indeks bias medium yang berbeda-beda terhadap cahaya putih. Indeks bias adalah perbandingan antara kecepatan cahaya di udara dengan kecepatan cahaya di medium lain. Semakin besar indeks bias, semakin lambat kecepatan cahaya di medium tersebut. Cahaya putih terdiri dari 7 warna spektrum, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Setiap warna memiliki panjang gelombang dan frekuensi yang berbeda-beda. Warna merah memiliki panjang gelombang terpanjang dan frekuensi terendah. Sementara itu, warna ungu memiliki panjang gelombang terpendek dan frekuensi tertinggi. Ketika cahaya putih melewati medium yang berbeda, misalnya prisma kaca, setiap warna akan mengalami pembiasan yang berbeda-beda sesuai dengan indeks biasnya. Warna ungu akan mengalami pembiasan paling besar karena memiliki indeks bias paling besar. Sementara itu, warna merah akan mengalami pembiasan paling kecil karena memiliki indeks bias paling kecil. Contoh paling mudah dari proses terjadinya dispersi cahaya adalah fenomena pelangi. Pelangi terbentuk karena cahaya matahari yang dibiaskan oleh tetesan air dan uap setelah terjadinya hujan. Cahaya matahari yang berwarna putih dibiaskan sehingga membentuk pelangi yang memiliki berbagai warna. Selain pelangi, contoh dari proses dispersi cahaya adalah gelembung sabun yang bisa memunculkan banyak warna dari cahaya matahari dan tetesan air dan uap setelah terjadinya hujan. Berikut saya lampirkan dua buah contoh gambar dari dispersi cahaya yang dimana salah satu contohnya yaitu terjadinya proses pelangi. Sudut dispersi. Seberkas cahaya polikromatik diarahkan ke prisma. Cahaya tersebut kemudian terurai menjadi cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Tiap-tiap cahaya mempunyai sudut deviasi yang berbeda. Selisih antara sudut deviasi untuk cahaya ungu dan merah disebut sudut dispersi. Besar sudut dispersi dapat dituliskan sebagai berikut. Pi sama dengan sudut dispersi. Kemudian SU atau sudut deviasi cahaya ungu. Kemudian ada sudut deviasi M yaitu sudut deviasi cahaya merah. Kemudian ada NU sama dengan indeks bias cahaya ungu. Kemudian NM yaitu indeks bias cahaya merah. Dan beta yaitu sudut pembias prisma. Sudut deviasi. Sudut yang dibentuk antara arah sinar datang dengan arah sinar yang meninggalkan prisma disebut sudut deviasi diberi lambang. Besarnya sudut deviasi tergantung pada sudut datangnya sinar. Jadi, kesimpulannya, sudut deviasi adalah sudut yang dibentuk oleh perpanjangan sinar datar, datang, dan sinar keluar pada prisma. Berikut saya lampirkan
Contoh gambar dari sudut deviasi sendiri. Ada sudut deviasi, sinar datang, dan juga ada dari sinar keluar. Cara mencari rumus dari sudut deviasi. Berdasarkan sudut-sudut yang terdapat dalam prisma di atas, dapat diperoleh dua persamaan seperti berikut. Pada segi 4 PQRB, beta ditambah sudut PQR sama dengan 180 derajat, sudut PQR sama dengan 180 derajat dikurang beta. Pada segi 3 PQR, R1 ditambah I2 ditambah sudut PQR sama dengan 180 derajat, sudut PQR sama dengan 180 derajat dikurang R1 ditambah I2. Dari dua persamaan tersebut, dapat diperoleh persamaan berikut. Sudut PQR sama dengan sudut PQR, yaitu 180 derajat dikurang beta, sama dengan 180 derajat dikurang R1 ditambah I2, minus beta sama dengan minus R1 ditambah I2, maka hasilnya beta sama dengan R1 ditambah I2. Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa sudut QPS sama dengan I1 dan sudut QRS sama dengan R2. Selanjutnya, perhatikan segitiga PSR dan dapatkan persamaan seperti berikut. Sudut deviasi sama dengan I1 dikurang R1 ditambah R2 dikurang I2 sama dengan I1 ditambah R2 dikurang R1 dikurang I2 sama dengan I1 ditambah R2 dikurang R1 ditambah I2, kemudian sudut deviasinya sama dengan I1 ditambah R2 dikurang beta. Diperoleh sebuah persamaan yang dapat digunakan sebagai rumus sudut deviasi pada prisma. Cara mencari rumus sudut deviasi minimum. Sudut deviasi minimum terjadi jika I1 sama dengan R2, sehingga besar sudut deviasi minimum prisma memenuhi persamaan berikut. Sudut deviasi sama dengan I1 ditambah R2 dikurang beta. Sudut deviasi M atau sudut deviasi cahaya merah sama dengan 2I1 dikurang beta. Kemudian kita pindahkan jadi 2I1 sama dengan sudut deviasi cahaya merah ditambah beta. Kemudian I1 sama dengan 1/2 atau setengah dari sudut deviasi cahaya merah ditambah beta. Sebelumnya, diperoleh persamaan R1 sama dengan I2 dan I2 ditambah R1 sama dengan beta. Sehingga R1 ditambah R1 sama dengan 2R1, kemudian sama dengan beta, atau R1 sama dengan setengah beta. Selanjutnya, berdasarkan hukum Snellius, dapat diperoleh persamaan NM atau indeks bias cahaya merah dikali sin setengah dari sudut deviasi cahaya merah ditambah beta sama dengan NP dikali sin setengah beta. Untuk sudut pembias prisma kecil atau beta kurang dari sama dengan 15, memenuhi persamaan sudut deviasi cahaya merah ditambah beta sama dengan NP per NM dikurang 1 beta. Nah, kesimpulan dari beberapa cara mencari rumus sudut yang sudah kita jelaskan, yang sudah saya jelaskan barusan, berikut adalah rumus dari sudut deviasi. Sudut deviasi yaitu P atau sudut deviasinya sama dengan I1 ditambah R2 dikurang beta. Keterangannya ada sudut deviasi, kemudian I1 adalah sudut sinar datang, kemudian R2 adalah sudut sinar keluar, dan beta yaitu sudut bias prisma. Kemudian yang di bawahnya yaitu rumus dari sudut deviasi minimum, yaitu NM dikali sin, kemudian
Sudut deviasi cahaya merah ditambah beta per 2 sama dengan NP dikali sin beta per 2. Untuk beta kurang dari sama dengan 15, itu deviasi cahaya merah sama dengan NP per NM dikurang 1 dikali beta. Keterangannya ada sudut deviasi minimum, kemudian NP itu indeks bias prisma, NM indeks bias pedium, dan beta itu sudut bias prisma. Contoh soal 1. Seberkas cahaya putih menembus sebuah prisma tipis dengan sudut pembias 10 derajat untuk cahaya merah dan ungu masing-masing 1,49 dan 1,52. Tentukanlah besar sudut dispersinya. Diketahui, beta sama dengan 10 derajat. NM atau indeks bias cahaya merah itu 1,49 dan NU yaitu indeks bias cahaya ungu yaitu 1,52. Ditanya sudut dispersinya berapa? Jawaban dan caranya yaitu kita masukkan rumus yaitu sudut dispersi atau P-nya sama dengan NU sudut indeks bias cahaya ungu dikurang indeks bias cahaya merah. Kemudian dikalikan beta. Pi sama dengan 1,52 dikurang 1,49 dikali 10 derajat. Maka Pi sama dengan 0,03 dikali 10 derajat dan hasilnya yaitu Pi sama dengan 0,3 derajat. Jadi, besar dari sudut dispersi sendiri adalah 0,3 derajat. Contoh soal 2. Sebuah prisma yang terbentuk atau terbuat dari kaca N sama dengan 1,5 yang memiliki sudut pembias diletakkan dalam medium air yaitu N sama dengan 1,33. Jika seberkas sinar datang dari air memasuki prisma, berapakah sudut deviasi minimum pada pembiasan prisma tersebut? Diketahui, N air sama dengan 1,33. N kaca sama dengan 1,5 dan beta sama dengan 60 derajat. Ditanyakan yaitu sudut deviasi cahaya merahnya berapa. Penyelesaiannya, sebelum mencari sudut deviasi minimum pada prisma tersebut, terlebih dahulu mencari besarnya indeks bias relatif medium kaca terhadap medium air, atau N air dan N kaca, yaitu N air, kaca, sama dengan N kaca per N air. N air, N kaca, sama dengan 1,5 per 1,33. N air, kaca, sama dengan 1,13. Setelah indeks bias relatif medium kaca terhadap medium air diketahui, maka sudut deviasi minimum dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sudut deviasi cahaya merah sama dengan N1,2 dikurang 1 beta. Kemudian sudut deviasi cahaya merah sama dengan 1,13 dikurang 1 dikali 60 derajat, maka hasilnya adalah 7,8 derajat. Jadi, sudut deviasi minimum prisma yang memiliki sudut pembias 60 derajat adalah 7,8 derajat. Kesimpulan. Dispersi cahaya merupakan suatu proses yang dijelaskan dalam cabang ilmu fisika sebagai penguraian cahaya polikromatik atau secara spesifik cahaya putih menjadi 7 spektrum cahaya monokromatik atau cahaya pelangi. Proses peristiwa dispersi cahaya terjadi karena indeks bias medium yang berbeda-beda terhadap cahaya putih. Itulah mengapa proses pelangi dapat terjadi dan beberapa kejadian lainnya akibat atau karena dari dispersi cahaya ini sendiri. Sekian video pembelajaran dan materi mengenai dispersi cahaya dari saya ucapkan sekian dan terima kasih. Nah, itu tadi adalah pembelajaran dan pematerian dari saya, yaitu mengenai dispersi pada cahaya. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.